Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapten Hidayat dari kelas MS 608. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola kualitas. Jadi di sini kita akan memahami tentang kualitas, standar kualitas internasional, konsep dan alat TKM serta inspeksi. Di bagian pertama di manajemen kualitas, jadi pengertian kualitas dapat didefinisikan sebagai kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan penggunaan produk. Memahami kualitas produk bisa dilihat dari 4 dimensi, seperti yang digambarkan pada gambar berikut. Jadi, kecocokan penggunaan pertama itu di kualitas perancangan, ada kualitas riset pasar, kualitas konsep, dan kualitas spesifikasi. Di bagian kedua itu kualitas kesesuaian. Di dalam kualitas kesesuaian itu ada teknologi, sumber daya manusia, dan manajemennya. Yang ketiga, ketersediaan. Di dalam ketersediaan itu ada kehandalan, kehandalan, kemampuan, perawatan, dan ada dukungan logistik. Di bagian keempat ada bidang pelayanan. Jadi di dalam bidang pelayanan ini ada ketepatan, kompetensi, dan integritas. Selanjutnya ada 3 alasan kualitas merupakan suatu yang penting, yaitu pertama ada reputasi perusahaan, yang kedua ada kendala produk, yang ketiga itu keterlibatan global. Selanjutnya ada 4 kategori biaya kualitas yang disebut cost of quality, yaitu pertama ada prevention cost atau biaya yang terkait dengan pengurangan komponen atau jasa yang rusak. Contohnya itu pelatihan atau program peningkatan kualitas. Yang kedua ada appraisal cost, yaitu biaya yang dikaitkan dengan proses evaluasi produk, proses komponen dan jasa, contoh biaya percobaan, laboratorium, atau pengujian. Yang ketiga ada internal failure, atau biaya yang diakibatkan proses produksi yang menyebabkan kerusakan sebelum dikirim ke konsumen, contohnya itu rework, scrap, dan downtime. Yang keempat itu ada external failure. Jadi external failure itu biaya yang terjadi setelah pengiriman produk ke konsumen, contohnya itu retur atau biaya-biaya sosial lainnya. Bagian B ada ISO atau International Standard Organization. Jadi maksudnya itu perusahaan yang telah go internasional, lazimnya itu sudah memahami bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kualitas internasional. Oleh karena itu dikenal standar kualitas tunggal atau single quality standard yang mulai diterapkan itu sejak 1887 oleh ISO atau International Standard Organization yang beranggotakan 91 negara dengan mempublikasikan a series of quality standard. Bagian pertama itu ada ISO 9000 yang memfokuskan standar kualitas pada prosedur, manajemen, kepemimpinan, dokumentasi secara rinci, instruksi kerja, dan pelaporan. Yang kedua itu ada ISO 9001, terdiri dari 2000 komponen untuk melihat kualitas. Yang ketiga ada ISO 14000 yang memasukkan unsur standar manajemen lingkungan yang berisi 5 elemen dasar, yaitu ada manajemen lingkungan, ada auditing, ada evaluasi kinerja, ada pelabelan, ada penaksiran siklus hidup. Keuntungan dari penggunaan standar kualitas diantaranya adalah pertama itu citra positif dari masyarakat dan mengurangi eksploitasi pada pertanggungjawaban. Yang kedua itu ada pendekatan sistematis yang bagus pada pencegahan terhadap polusi melalui minimisasi dampak ekologi pada produk dan aktivitas.
Yang ketiga itu ada memenuhi ketentuan yang berlaku dan kesempatan memperoleh keunggulan bersaing. Yang keempat, mengurangi kebutuhan audit yang mungkin bermacam-macam. Di sini ada 14 poin Deming. Yang pertama itu ada membuat tujuan yang konsisten, kedua memimpin dalam mempromosikan perubahan, yang ketiga itu membangun kualitas pada produk, menghentikan ketergantungan pada infeksi atau menangkap permasalahan. Yang keempat itu ada membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kinerja bukan pada harga. Yang kelima itu ada meningkatkan produk kualitas dan jasa secara terus-menerus. Yang keenam ada memulai pelatihan. Yang ketujuh itu menekankan kepemimpinan. Yang kedelapan membuang rasa takut. 9 mendobrak batasan antar departemen. Yang ke-10 menghentikan pidato panjang lebar pada pekerja. 11 mendukung, membantu dan memperbaiki. 12 mendobrak penghalang untuk bangga atas kinerja masing-masing. Yang ke-13 itu ada mendidik program pendidikan yang kuat dan memperbaiki kemandirian. Ke-14 atau yang terakhir, menempatkan orang di perusahaan untuk bekerja pada suatu transformasi. Selanjutnya ada 6 konsep program TKM yang efektif adalah pertama itu perbaikan terus-menerus menggunakan model, diantaranya itu Plan, Do, Check, Act, yaitu model dalam melakukan perbaikan terus-menerus dengan merencanakan, melakukan, memeriksa, dan melakukan tindakan. Bagian B ada Six Sigma atau Kaizen, yaitu menjelaskan proses dari suatu perbaikan yang tidak pernah berhenti dengan menetapkan pada pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Konsep ini banyak diterapkan di Amerika maupun di Jepang. Bagian C itu ada Zero Defect, yaitu proses produk tanpa cacat yang juga digunakan untuk menjelaskan usaha perbaikan yang terus-menerus. Konsep ini itu banyak diterapkan juga di Amerika Serikat. Bagian kedua itu pemberdayaan karyawan, yaitu memperluas pekerjaan karyawan sehingga tanggung jawab dan kewenangan tambahan itu dipindahkan sedapat mungkin pada tingkat terendah dalam organisasi. Teknik yang digunakan termasuk membangun jaringan, membentuk penyelia yang terbuka dan mendukung, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf karyawan di berbagai operasi, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi yang formal. Yang ketiga itu ada benchmarking, yaitu pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas. Yang keempat itu ada JIT atau Just in Time. JIT itu berkaitan dengan tiga hal, yaitu JIT memangkas biaya kualitas, JIT meningkatkan kualitas, dan kualitas yang lebih baik itu berarti persediaan yang lebih sedikit, serta JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Yang kelima ada konsep Taguchi. Dalam konsep ini itu disediakan tiga hal yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu pertama ada ketangguhan kualitas atau quality robustness. Yang B itu ada fungsi kerugian kualitas atau quality loss functional. C itu kualitas berorientasi target atau target oriented quality. Bagian keenam itu pengetahuan mengenai alat-alat TKM. Yang paling umum itu ada 7 macam. Yang pertama itu ada lembar pengecekan, ada diagram sebar, ada diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, statistical process control atau SPC. Bagian D itu ada pengawasan atau infeksi. Dua masalah dasar yang berkaitan dengan infeksi adalah kapan dan di mana infeksi dilakukan. Biasanya terjadi pada salah satu titik berikut. Yang pertama itu ada pada pabrik supplier saat sedang memproduksi. Yang kedua itu di tempat penerimaan produk dari supplier. Yang ketiga itu sebelum dilakukan proses yang mahal dan tidak dapat dirubah. Yang keempat selama tahap proses produksi. Dan yang terakhir saat proses akhir atau
Nah, nggak mau kembali, Cok.